penyelenggara bus dalam kota yang ada di negara India, khususnya di kota New Delhi. Juga yang menyediakan sleeper class, kursi super empuk dengan selimut tebal yang bikin kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di sini bertemu lagi bersama saya Indra SFN Channel. Dan di sini bertemu lagi bersama saya ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan like, komen, dan subscribe serta aktifkan notifikasi bell agar teman-teman gak ketinggalan video update terbaru dari channel ini. Baik, hari ini saya akan mereaksi perbedaan dari bis Indonesia dan bis India. Nah, di sini menarik ya. Kita akan membahas mengenai perbedaan antara kedua bus dari negara Indonesia dan dari negara India. Nah, bagaimana perbedaannya? Kualitas atau kemewahan apa saja yang dimiliki dari bis masing-masing negara? Serta bagaimana sistem dari operasional bus tersebut? Mari sama-sama kita saksikan. Langsung saja kita ke videonya. Baik, saya sudah masuk ke channelnya. Nama channelnya itu adalah Taufik RS ya, yang mengupload video 5 perbedaan bus Indonesia dengan bus Indonesia. Baik, sebelumnya kita dukung dulu channel ini dengan mengklik subscribe, notifikasi bell, serta kita like. Oke, layarnya kita putar aja. Baik, daripada penasaran, langsung saja kita ke reaksi. Dalam 3, 2, 1, play. Kalau berbicara tentang negara India, rasanya tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, sebab serial India di Indonesia telah berhasil mengalihkan perhatian pemirsa televisi dari program-program joget ke drama-drama menarik seputar sejarah dan juga percintaan. Negara India adalah sebuah negara di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia dengan... Baik, kita jeda dulu teman-teman. Tadi kita dengar bahwa populasi India itu terbanyak nomor 2 di Asia. Berarti itu di bawah dari Cina. Cina nomor 1 dan India nomor 2. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Lebih dari 1 miliar jiwa. Negara yang masuk sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia ini memiliki transportasi umum bus yang perlu kita ulas sedikit. Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ini. Saya heran, itu bus dari mana ya? Mungkin dari India yang tidak teratur cara menaiki bus yang semberawut seperti itu ya. Mungkin itu kedepannya bisa diatur dengan baik sehingga lebih tertata dan teratur. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Inilah 5 perbedaan bus Indonesia dengan bus 5 India. perbedaan. Oh ya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kita mengenai bus umum yang digunakan dalam kota antara negara Indonesia dengan negara India. Kita ambil saja contohnya bus Transjakarta. Bus Transjakarta saat ini sudah banyak menghadirkan bus-bus premium seperti Mercedes-Benz, Scania, dan Volvo dengan jahitan bodi karya anak bangsa seperti karoseri Laksana Ungaran Semarang, Jawa Tengah. Karoseri Laksana sendiri merupakan pembuat balutan bodi bus asli Indonesia yang terletak di Ungaran Semarang, Jawa Tengah. Jadi bus Indonesia itu kebanyakan yang bermerek Mercedes, Scania, dan balutan bodi itu dibuat oleh anak bangsa. Wow, itu sebuah kebanggaan bagi kita semua. Karena anak bangsa sudah bisa menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, kita play lagi.
banyak menghasilkan karya-karya terbaiknya yang bisa kalian jumpai di Jalan Raya Indonesia. Bahkan beberapa bulan lalu telah mengekspor bus ke Bangladesh. Dikutip dari detik.com, ekspor ke Bangladesh ya teman-teman. bus premium untuk bus dalam kota di Indonesia akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, termasuk bus Volvo B11R yang akan terus bertambah dalam waktu dekat ini, walaupun dulu pernah menggunakan bus asal Cina. Berarti dulu Indonesia ini menggunakan bus yang impor asal dari Cina ya teman-teman. Dan tadi kita lihat bus Transjakarta itu sudah sangat bagus dan terlihat mewah. Oke teman-teman, kita lanjutkan teman-teman ya. Bus terbaru Transjakarta berseri Volvo B11R tersebut dirakit oleh karoseri Laksana dengan model Cityline 2 yang memiliki fasilitas keren yang akan membuat penumpang semakin nyaman ketika menaikinya. Selain itu, bus kota di Indonesia ada juga yang jenis bus tingkat ataupun bus double decker, tentunya dengan jahitan karya anak bangsa. Nah, kita bahas mengenai double decker ya teman-teman. Yang double decker itu mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, itu bus tingkat. Jadi bisa penumpangnya ada di bawah dan penumpangnya ada di atas. Itu disebut dengan double decker. Dan itu biasanya digunakan bus antar kota dan antar provinsi. Dan di Jakarta itu digunakan sebagai bus dalam kota. Kita bisa lihat Transjakarta dalam kota itu menggunakan bus double decker ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Namun berbeda dengan bus dalam kota yang ada di negara India. Bus dalam kota yang ada di negara India, busnya lebih sederhana bila dibandingkan dengan bus yang ada di negara Indonesia. Jika di Indonesia penyelenggara bus dalam kota yang mudah kita temui, sebut saja seperti Transjakarta, maka di negara India disebut dengan Delhi Transport Corporation atau biasa disebut dengan DTC. Delhi Transport Corporation merupakan salah satu penyelenggara bus dalam kota yang ada di negara India, khususnya di kota New Delhi yang sudah berdiri sejak tahun 1948 dan rata-rata menggunakan bus buatan lokal dengan nama bus Tata. Namun uniknya transportasi dalam kota yang ada di negara India, di mana untuk wanita yaitu gratis. Kemudian tunggu. Tapi kalau untuk di India, penumpang wanita itu gratis. Wow. Saya sangat penasaran nih, mari kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Kelas ekonomi, jadi pilihan bus pun lebih variatif. Wow, ini mah kelebihan muatan namanya teman-teman. Kapasitas penumpang. Selanjutnya adalah kapasitas penumpangnya. Pengguna jasa bus di Indonesia yang umum kita jumpai, yaitu penumpangnya menyesuaikan kursi yang tersedia pada bus itu sendiri. Kalau bus antar kota antar provinsi di Indonesia, rata-rata menggunakan kursi 22, sehingga kursinya pun menyesuaikan ruangan yang ada. Namun ada juga yang menggunakan kursi 21, namun rata-rata bus antar kota antar provinsi di Indonesia menggunakan kursi 22. Ya. Bahkan di kelas-kelas tertentu, ada juga yang menyediakan sleeper class, kursi super empuk dengan selimut tebal yang bikin teman-teman, ini adalah salah satu kebanggaan kita teman-teman, bahwa bus di Indonesia itu udah disediakan tempat tidur seperti ini, dan ini sangat nyaman. Kalau kita melihat ini, hampir sama dengan kemewahan saat berada di pesawat pribadi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nyaman banget ketika berada di dalam bus. Jadi jarang banget lihat penumpang bus di Indonesia yang saling desak-desakan sampai sesak napas. Berbeda dengan negara India. India merupakan negara terbesar ke-7 di dunia dengan luas yang mencapai kurang lebih 3.287.263 km persegi. India juga merupakan salah satu negara terpadat di dunia. Dilansir dari nationfest.net, India merupakan negara terpadat kedua di dunia setelah Tiongkok dengan jumlah... Mohon maaf teman-teman, saya klarifikasi. Tadi saya mengatakan bahwa
India ini populasi terbanyak nomor 2 di Asia. Yang nyatanya bahwa India ini populasi nomor 2 terbanyak di dunia. Wow. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dari 1,2 miliar 1,2 jiwa. miliar Dilansir jiwa. dari bombastis.com, desak-desakan dan rebutan naik bus di India merupakan hal yang wajar yang sering kalian lihat di India. Maka jangan heran, negara terpadat ini ada juga bus yang mengangkut penumpangnya lebih dari kapasitas busnya. Tata. Balutan bodi bus dan mesin. India dan Indonesia memang masing-masing memiliki karoseri lokal dalam pembuatan balutan bodi busnya. Namun bedanya, sejauh ini Indonesia masih impor series bus luar negeri seperti Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Hino, dan lain-lain. Oh, berarti sasis dan mesin bus yang ada di Indonesia itu impor. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Dia sudah bisa memproduksi mesin bus sendiri dengan merek Tata, walaupun dengan spesifikasi yang tergolong biasa saja, namun nyaman digunakan. Di India Pembuat balutan sudah bodi bisa atau yang membuat lebih sendiri dikenal dengan karoseri, mesin dan hasil produknya harus memenuhi bodi persyaratan sasis ya. ataupun regulasi-regulasi yang telah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan masing-masing negara. Artinya bus-bus yang dikeluarkan oleh karoseri adalah bus-bus yang benar-benar memenuhi standar jalan. Di Indonesia sendiri, balutan bodi bus adalah hasil karya anak bangsa sendiri dengan kualitas yang tergolong baik dan mewah. Bahkan beberapa negara tetangga meliriknya dan sampai membelinya. Adapun karoseri ternama di Indonesia seperti karoseri Adiputro, karoseri Laksana, karoseri Tentrem, karoseri Morodadi Prima, dan lain sebagainya. Begitu juga di India, di mana balutan bodi busnya rata-rata dibuat oleh karoseri lokal negara mereka sendiri. Namun bedanya, mereka lebih banyak menggunakan mesin buatan mereka sendiri yang bernama Tata, terutama bus jarak pendek, atau kalau di Indonesia sering disebut dengan bus antar kota dalam provinsi. Namun banyak juga sesi seperti Mercedes-Benz, Scania, maupun Volvo yang digunakan oleh bus di negara India, terutama untuk bus-bus premiumnya. Kalau berbicara masalah pengemudi atau supir, mungkin bagian ini tidak terlalu jauh berbeda banget antara supir bus di Indonesia dengan supir bus yang ada di negara India. Kalau banternya bus di Indonesia masih nyaman-nyaman aja bagi penumpang, malah tidak sedikit juga yang suka menaiki bus banter. Sebab di Indonesia terkenal cepat namun sampai tujuan tepat waktu dan selamat sampai tujuan. Sebut saja seperti Pak Bero dari perusahaan otobus Haryanto, MR Gaplex, kemudian Cak Padi Eka yang kini dikabarkan pindah ke perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya atau STJ, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak sedikit juga supir bus yang tidak seutuhnya mengutamakan kecepatan, tapi keselamatan dan kenyamanan penumpangnya. Nah, ini adalah sebagai contoh yang sangat baik. Utamakanlah keselamatan penumpang daripada ketepatan waktu. Maksud saya, ada pepatah yang mengatakan, biar lambat asal selamat. Oke, lanjut lagi teman-teman. Tidak heran para penumpang dalam bus merasa nyaman dan berasa lagi duduk di sofa yang sangat empuk banget. Lain lagi ceritanya dengan supir bus yang ada di negara India yang terkenal agak kasar, agresif dalam mengemudi bus, apalagi di saat jam mepet dalam kemacetan. Pokoknya berasa lagi senam jantung banget. Ini dan yang kalau teman-teman yang seharusnya tidak terjadi di sebuah negara, itu pengemudi bus yang ugal-ugalan, yang tidak mengutamakan keselamatan penumpang, yang membuat penumpang itu spot jantung teman-teman. Dan itu sangat tidak baik untuk transportasi di sebuah negara. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. kalah banternya bus yang berasal dari Jawa Timuran. Namun tidak sedikit juga supir bus yang ada di negara India yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpangnya. Tempuh atau trayek.
Perbedaan selanjutnya adalah trayek yang dilayani oleh kedua negara tersebut. Dikutip dari Sihari Kolam Matam, bus di negara India paling jauh hanya melayani trayek kurang lebih 1000 km dan rata-rata melayani di bawah 1000 km saja. Untuk rute yang paling jauh yang dilayani bus di negara India, yaitu dari New Delhi menuju Manali dan sampai ke Himachal Parivahan dengan jarak tempuh kurang lebih 1030 km. Sedangkan bus di negara Indonesia banyak yang terkenal dengan trayek jauhnya dengan rute yang paling jauh yaitu 2900 km. Tunggu. Di sini kita bahas mengenai trayek terjauh bus yang ada di India itu jarak tempuh 1030 km. Sementara di Indonesia jarak tempuhnya bisa mencapai 2000 lebih kilometer. Itu berbeda 2 kali lipat jarak tempuh dari antar India dan Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Seperti perusahaan otobus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima menuju Jakarta pulang pergi, kemudian PO Putra Pelangi yang melayani trayek dari Banda Aceh menuju Jakarta pulang pergi juga. Kemudian ada perusahaan otobus Medan Jaya yang melayani trayek dari Medan menuju Jakarta pulang pergi. Ada PO ALS yang melayani trayek dari Medan menuju Jember, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Bahkan PO ALS masuk sebagai bus yang melayani trayek terjauh di Asia Tenggara, seperti yang dikutip dari kaskus.com. Oke guys, dari kelima perbedaan antara bus di negara Indonesia dengan bus yang ada di negara India yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video. Bagaimana cara melepaskan gigi palsu dan perkakas? Baik teman-teman, tadi sudah sama-sama kita saksikan bagaimana perbedaan antara bus India dan juga bus dari Indonesia. Dari jarak tempuh itu sudah sangat berbeda ya, 2 kali lipat. Antara 1030 km berbanding dengan jarak tempuh bus Indonesia yaitu adalah 2000 lebih kilometer. Dan juga dari segi kenyamanan kita bahas mengenai kenyamanannya itu Indonesia lebih unggul. Dan kita tadi bisa sama saksikan bus Indonesia juga sudah memiliki double decker atau 2 lantai. Dan bus Indonesia juga sudah diperlengkapi oleh wifi, AC, tempat tidur, dan juga fasilitas lainnya. Nah, kalau kita bahas bagaimana perbandingan dari kedua bus tersebut, sebenarnya itu kita kembalikan dari pemerintah. Bagaimana transportasi bisa berjalan dengan lancar, serta para penumpang dapat merasa aman dan nyaman saat berada di dalam bus. Baik, demikian dulu video saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.